wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina artinya orang-orang yang kuduna merusak atau membatalkan. Itu orang-orang yang membatalkan Allah, janji Allah itu zat, itu disebut apa, Jalallah, janji Allah. Min ba'di mitsaqih, min dari ba'di sesudah, mitsaqih pokoknya janji atau teguhnya janji. Jadi ayat ini, dengan ayat ini Allah menjelaskan ayat yang sebelumnya kan ada orang fasik katanya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Akhir ayat yang sebelumnya Allah tidaklah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang sesat itu hanya orang-orang yang fasik, itu maksudnya. Siapa orang yang fasik itu? Dijelaskanlah oleh ayat yang ke-27 ini, yaitu alladzina yanquduna. Jadi orang yang fasik itu katanya ialah orang-orang yang merusak atau yang membatalkan janjinya dengan Allah sesudah pokok, sesudah teguhnya janji. Jadi ini orang-orang fasik itu maksudnya orang-orang yang sebelum masuk Islam ini fasik, setelah tahu Nabi Muhammad. Jadi dulu di dalam kitab Injil, kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan lahir seorang nabi yang terakhir. Tugasnya sama dengan apa yang ada pada Injil, ada apa yang ada pada Taurat. Dan ada yang di kitab-kitab dahulu mengajak untuk menyembah Allah. Orang itu sudah bertekad. Dan sebelumnya dia sudah berjanji juga sebelum kita lahir ke dunia ini di alam roh dengan Allah, sudah berjanji juga, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu qalu bala syahidna. Mereka jawab, ya, kami mengakui engkaulah Tuhan kami dan kami mengakui syahidna. Itu perjanjian kita yang pertama sebelum lahir ke dunia ini di alam arwah. Mungkin kita masih di dalam sulbi ayat itu sudah ada perjanjian akan menyembah Allah. Kemudian untuk mengokohkan, untuk meneguhkan perjanjian itu diutus oleh Allah Rasul. Kalau di zaman kita kan Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah. Jadi Nabi itulah yang memperteguh janji tadi. Diutus oleh Allah untuk memperkuat janji itu. Ternyata apa? Ternyata janji orang-orang fasik tadi kepada Allah, akan beriman kepada Allah, akan beriman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari yang akhir, kepada qadar baik dan buruknya sudah berjanji. Tapi setelah diteguhkan oleh Rasul, mereka batalkan janji itu. Itu maksudnya. Jadi orang fasik itu ialah orang-orang yang merusak, yang membatalkan janji Allah itu sesudah diteguhkan janjinya. Kemudian apa lagi sifat orang fasik tadi?
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala sampai situ ya. Kemudian mereka orang-orang fasik itu memutuskan sesuatu yang disuruh oleh Allah. Ma itu sesuatu, amarallah yang disuruh oleh Allah, bihi untuk ayyusala untuk menghubungkannya. Ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan, tapi mereka memutus. Apa itu maksudnya? Allah menyuruh agar menghubungkan silaturahmi dengan Rasul, dengan orang-orang beriman. Jangan sampai diputuskan hubungan bersama orang beriman. Mereka orang-orang fasik ini memutuskan hubungannya dengan Rasul, memutuskan hubungannya dengan orang-orang beriman. Kemudian yang disebut lagi memutuskan hubungan itu ialah dia memutuskan hubungan antara kitab-kitab dahulu dengan Al-Quran. Di dalam kitab-kitab dahulu sudah dijelaskan bahwa tugas Nabi itu sama semuanya, sama memerintahkan kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengikuti Rasul dan lain-lain sebagainya. Kemudian dirubah-rubahnya kitab suci itu. Injil pun dirubahnya, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Taurat begitu juga, ada yang ditambah, ada yang dikuranginya. Sehingganya tidak sinkron lagi dengan Al-Quran. Ini namanya memutus hubungan antara kitab suci yang dahulu dengan kitab suci yang terakhir ini, sehingga berbeda isinya. Padahal kalau kitab suci Taurat yang asli, Injil yang asli itu sama isinya dengan Al-Quran, memerintahkan supaya menyembah Allah, beriman kepada seluruh nabi. Sekarang orang Yahudi Nasrani tidak seperti itu. Nabi Muhammad dia tidak mengakui. Jadi yang lain-lain juga seperti itu, dia mengakui Nabi, hanya sebagian Nabi saja yang diakuinya. Nabi Muhammad tidak diakuinya. Itu namanya memutuskan. Itu termasuk juga memutuskan apa yang disuruh, yang diperintah untuk menyambungkannya oleh Allah. Sehingga tidak ada kesamaannya lagi antara Injil, Taurat dan Al-Quran. Sudah berbeda. Itu namanya memutuskan. Itu yang dimaksud ya qata'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian sifat orang fasik yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Mereka berbuat binasa di atas bumi. Apa maksudnya berbuat binasa di atas bumi? Yang pertama, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Al-Quran, dan tidak mau dia mengakui kebenaran Muhammad itu. Ini namanya berbuat binasa, kalau dia ingkar. Kemudian kesukaannya adalah berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian berjudi, minum minuman keras, itulah yang kesukaannya. Semuanya itu namanya berbuat binasa di atas bumi, karena itu menimbulkan kebinasaan. Berjudi menimbulkan kebinasaan, minum-minum memabuk-mabukkan menimbulkan kebinasaan. Apalagi sekarang yang tergolong kepada narkoba, narkotik dan obat-obat berbahaya itu, ini karena tingkat kecanduannya luar biasa, banyaklah orang yang tertarik dengan benda-benda haram itu. Itu semuanya bentuk-bentuk yufsiduna fil ardh. Mereka berbuat binasa di bumi. Itu kesukaannya. Ini orang fasik. Dulu sudah kita jelaskan bahwa fasik itu, fasik kalau bahasa orang kampung, fasik itu orang gila.
orang fasik, orang gila. Tapi fasik menurut Al-Quran ini keluar daripada ketaatan kepada Allah. Khurujun minat ta'ah atau khurujun min ta'atillah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, itu disebut fasik orang. Kalau laki-laki fasik namanya, kalau perempuan fasiqah. Nah, di sini disebutkan Allah 3 macam sifat orang fasik itu, yaitu suka membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian suka memutuskan tali hubungan silaturahmi dengan Rasul, hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang beriman diputuskan. Dia tidak mau berkawan lagi. Kemudian kitab-kitabnya Yasin itu dirubah, dikurangi ditambah, sehingga tidak cocok lagi dengan Al-Quran. Tidak ada lagi kesamaannya dengan Al-Quran. Sudah banyak yang dirubah. Hanya sebagian kecil lagi yang sama isinya dengan Al-Quran. Yang ketiga, suka berbuat binasa di bumi. Jadi dia 3 macam sifat-sifat orang fasik tadi disebutkan oleh Allah. Lalu dikunci oleh Allah di akhir ayat ini, ulaika humul khasirun. Ulaika, mereka itu. Boleh mereka itu, boleh mereka ini. Jadi ulaika itu boleh diartikan mereka itu, atau mereka ini yang kita sebutkan ini. Mereka itu siapa? Kalau mereka itu orang yang fasik itu. Kalau mereka ini juga ini mereka inilah. Mereka orang yang fasik ini humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Itu kapan kerugian itu akan dirasakannya? Merugi itu nanti di akhirat. Kalau sudah dinyatakan merugi oleh Allah, itu akhirnya dia masuk neraka. Kalau dikatakan muflihun, sebelum nikah ada muflihun, orangnya beruntung, itu masuk surga. Jadi orang-orang beriman dikatakan oleh Allah ulaika humul muflihun. Tapi orang fasik ini dikatakan ulaika humul khasirun. Itu gaya bahasanya seperti itu kita lihat. Ayat berikutnya ada semacam pertanyaan, Kaifa takfuruna billah. Kaifa itu kenapa? Kaifa itu kenapa? Takfuruna, kamu kafir atau kamu ingkar. Kenapa kamu ingkar? Billah, dengan Allah. Ini semacam pertanyaan ini tak perlu jawab, cuma ini kalau ini bentuknya pertanyaan namanya untuk takjub saja. Saya heran kepada kalian, kenapa kalian bisa kafir? Kenapa kalian bisa engkar, kata Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kamu, kuntum itu padahal kamu adalah amwatan. Sebelum ini kondisi kamu sedang dalam keadaan mati. Jadi mati di sini ibu-ibu, bapak-bapak. Kita sebelum menjadi makhluk hidup seperti ini, kita berada dalam keadaan mati. Itu diingatkan oleh Allah, padahal kamu dulu mati. Sebelum hidup di dunia ini, kamu dalam keadaan mati. Atau mungkin kita masih di dalam sulbi ayah. Belum masuk lagi dalam rahim ibu, itu namanya dalam keadaan mati, makhluk mati. Sebelum kita menjadi makhluk hidup ini, diingatkan oleh Allah waktu itu, dulu kan mati. Kemudian fa'ahyakum, kemudian menghidupkan Allah akan kamu. Maksudnya Allah lah yang menghidupkan kamu sehingga kamu dilahirkan oleh ibumu. Mulai dari kecil beransur-ansur dan menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa sampai tua. Ini fa'ahyakum, Allah lah yang menghidupkan kamu sampai nongol ke dunia ini. Allah lah yang menghidupkanmu.
Summa yumitukum, kemudian yumitu, mematikan Allah akan kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu. Kalau sudah sampai ajal nanti kita semuanya akan mati. Apakah sama-sama mati atau mungkin bergantian? Ini tergantung kepada ajal masing-masing. Nah, jadi coba dijelaskan oleh Allah, setelah hidup di dunia ini kamu akan dimatikan lagi oleh Allah. Nah, disadari, kenapa kamu tidak sadar? Sudah banyak kamu lihat orang yang sudah mati, mulai dari Nabi dahulu sampai Nabi terakhir, sampai zaman sekarang sudah banyak juga orang yang menyusul kematiannya. Setelah mati itu, setelah bangkit nanti di kubur itu mayuhikum. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu kembali setelah berbangkit. Untuk berbangkit, dihidupkan untuk berbangkit. Setelah hidup yang kedua itu, Turma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan, ilaihi itu maksudnya kepada Allah. Ilaihi, kepada Allah. Turja'un, kamu akan dikembalikan. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama sebelum kita hidup ke dunia, mati pertama. Kemudian hidup ke dunia. Setelah hidup ini, setelah sampai ajal kita, mati lagi. Sudah 2 kali mati. Jadi setelah kita mati, setelah nyawa kita dicabut oleh malaikat, nanti sampai ajal kita mati. Namanya mati yang kedua. Setelah itu nanti setelah hari berbangkit, yuhyikum, kamu akan dihidupkan kembali. Ini hidup yang kedua. Jadi ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan kamu 2 kali mati, 2 kali hidup. Kenapa kamu engkar? Itu bukan kehendak kamu, bukan kamu yang berkuasa seperti itu, bukan kamu yang ingin hidup ke dunia ini, tidak, tapi Allah lah yang menginginkan kamu hidup ke dunia. Allah lah yang menginginkan kamu mati, kemudian Allah lah yang menginginkan kamu hidup kembali. Kaifa takfurunnya ini ditanyakan, itu takjub, Allah heran Allah melihatnya. Orang-orang fasik itu, kenapa kalian kafir? Kenapa kalian engkar kepada Allah? Padahal kalian tidak ada kekuasaan sedikit pun. Ini sebenarnya Bapak Ibu, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Kalau ada sifat-sifat yang 3 ini pada diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang fasik, yaitu membatalkan janji kita dengan Allah. Jangan sampai batal janji dengan Allah. Kita sudah berjanji akan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada qadar baik dan buruknya. Itu kita sudah punya keyakinan penuh pada hal-hal yang 6 itu. Jangan sampai dirobak layang turun, jangan sampai dibinasakan janji itu. Kalau binasa janji itu, jadilah kita orang fasik. Kalau kita menjadi orang fasik, ulaika humul khasirun, mereka itu akan merugi. Kalau sudah merugi, masuk neraka. Inilah maksud Allah menjelaskan dalam ayat yang 2 ini, ayat yang ke-27 dan ke-28. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan sekarang coba kita baca berganti-ganti. Saya ulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu, pakai yaitu karena ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, menjelaskan tentang orang fasik tadi. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah sesudah teguhnya janji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan.
Jadi memutuskan sesuatu yang diperintahkan untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat binasa di atas bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu berada dalam keadaan mati. Wa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kamu kembali di akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kita lanjutkan membaca secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah teguhnya janji. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Kemudian mereka berbuat ingkar di bumi. Ulaika humul khasirun, sesungguhnya mereka orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kenapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu dulu yang mati, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, lalu Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Kamu dikembalikan kepada Allah.